Hadirin sekalian, kali ini kita akan menampilkan sebuah drama yang menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan segala karakteristik dan sifat yang beragam. Inilah pemeran pemain sebagai berikut: Yoga sebagai Abu Bakar, Dafa sebagai Nuaiman, Reja dan Alvin sebagai sahabat, Fatir sebagai saudagar, Aska dan kawan-kawan sebagai pendamping. Selamat menyaksikan. Ibnu Majah menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin, mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat kita ikut membantu berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Syuaibid. Lalu Rasulullah mengizinkannya dan berangkatlah mereka ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, para sahabat sudah tahu tugasnya masing-masing, kecuali Nuaiman dan Syuaibid. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Syuaibid perihal apa saja yang ingin dikerjakan sahabat, dan dia diamanahi untuk menjaga makanan atau pembekalan. Syuaibid, kamu mau kerja apa? Terserah kamu saja, wahai Abu Bakar, saya ngikut saja. Kalau begitu saya amanah kamu untuk menjaga makanan, karena saya percaya kamu amanah. Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, apa yang bisa saya lakukan? Kalau kamu Nuaiman, lakukan saja yang kamu mau. Kamu cukup di peranku saja. pada hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar terlihat sibuk bertransaksi barang. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktunya siang. Nuaiman tiba-tiba merasa lapar, tapi ia tidak punya uang. Kemudian ia ke tempat rombongan mencari makanan, tapi tidak menemukannya. Akhirnya Nuaiman bertemu dengan sahabat Suhaibid yang sedang menjaga makanan. Wahai Suhaibid, beri saya makanan, saya sudah sangat lapar. Wahai Nuaiman, ini perintah Abu Bakar. Ini bukan roti saya di sini hanya untuk menjaganya. Dan saya di sini tidak bisa memberikannya kepada siapapun, termasuk kamu Nuaiman. Beri saya sedikit saja, wahai Suhaibid, atau kamu akan bermasalah dengan saya. Merahlah wajah Suhaibid karena dia tahu Rasulullah saja pernah dikerjakan oleh Nuaiman. Apalagi cuma saya, pikir Suhaibid. Bingunglah dia. Dia berpikir keras bagaimana cara lolos dari Nuaiman. Kamu tidak usah bingung, Suhaibid. Sekarang saya hanya perlu makanan. Beri sedikit saja, wahai Suhaibid, atau engkau akan bermasalah dengan saya. Wahai Nuaiman, saya akan tetap pada pendirian saya. Saya akan berusaha untuk tetap menjaga makanannya. Ya sudah kalau itu maumu, Suhaibid. Tapi
engkau akan bermasalah dengan saya. Setelah itu, Nuaiman berjalan ke pasar. Mungkin dia berharap mendapatkan pengganjalan perut secara gratis. Namun yang dia cari tidak ketemu. Tiba-tiba matanya menatap sekumpulan orang yang ternyata mereka adalah para penjual budak. Nuaiman menemukan sebuah ide gila. Nuaiman melangkah menatap ke perkumpulan orang itu. Kemudian Nuaiman mencari tahu berapa kira-kira harga budak yang ada di situ. Ternyata umumnya harga di kisaran 100 sampai 300 dirham. Nuaiman kemudian mendekat kepada penjual. Yang ini berapa harganya? Ini 300 dirham. Yang ini? Ini 200 dirham. Saya juga punya budak. Kau mau membelinya? Memang berapa harga budakmu? Saya menjualnya untuk umur 20 dirham saja. Loh, kok murah sekali itu budak atau jala-jala orang tua atau sakit-sakitan? Tidak dong, dia itu masih muda seperti saya, tapi dia masih sedikit memiliki masalah. Makanya saya niat menjualnya murah. Emang apa masalahnya? Dia tidak mau mengakui kalau dia seorang budak, dan dia selalu mengatakan bahwa dia adalah manusia yang merdeka. Itu saja cacatnya. Selebihnya dia kuat dan sangat amanah dalam menjaga kepercayaan. Kemudian Nuaiman membawa penjual budak itu ke suatu tempat. Tuan, lihatlah orang yang sedang menjaga makanan itu. Dia itu budak saya. Sekarang bayar dulu dan kalian boleh membawanya pergi. Maka pedagang itu segera membayarnya 20 dirham kepada Nuaiman. Mereka bergegas menuju ke orang yang disebut Nuaiman sebagai budaknya dan segera membawanya pergi. Tahukah sobat sekalian, siapa yang dijual sebagai budak oleh Nuaiman? Yaitu Suaibit. Tentu saja Suaibit menolak dibawa dan meronta-ronta, dan ia berteriak dengan lantang. Mau dibawa kemana ini saya? Saya ini bukan budak, saya ini orang merdeka. Saya orang merdeka. Saya ini bukan budak, saya ini orang merdeka. Ayah, ikut saya sudah tahu kekuranganmu ini. Kekuranganmu yang saya perlukan itu kerja. Saya ini bukan budak, saya ini orang biasa. Setelah itu Nuaiman membeli makanan dengan hasil penjualan Suaibit, dan tidak lupa ia juga membeli oleh-oleh Rasulullah. Tidak lama kemudian Abu Bakar, lantas beliau bingung karena mendapati Suaibit tidak ada di tempatnya. Wahai Nuaiman, mana Suhaibit? Kami sudah sangat lapar. Saya sudah menjualnya, wahai Abu Bakar. Apa? Kenapa kau menjualnya, Nuaiman? Karena lapar, siapa suruh saya tidak dikasih makanan? Saya sudah sangat lapar. Lah toro cul sekali. Kemudian Nuaiman menceritakan dengan jujur semua yang terjadi. Nuaiman ini sebenarnya orang yang jujur dan apa adanya, tapi nyusahin. Setelah itu Abu Bakar mendengar cerita dari Nuaiman. Abu Bakar meminta diantarkan ke tempat penjualan budak. Kemudian Suaibit dibeli kembali oleh Abu Bakar dengan menggunakan uangnya dan sudah menjadi manusia merdeka kembali. Tuan, saya akan membeli lagi Suhaibit. Sepulangnya mereka ke Madinah. Kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar kisah Nuaiman tersebut, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, sehingga gigi gerham beliau nampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah SAW
selalu menceritakannya ulang kisah Nuaiman dengan sahabat kepada siapapun tamu yang datang kepada beliau. Inilah kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Nuaiman. Walaupun dia selalu membuat masalah dan sering iseng, akan tetapi Nuaiman sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pernah bersabda bahwa kelak Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Inilah penampilan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.